wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Suci Indriani yang menjadi host pada podcast kali ini dengan bersama narasumber kita tentunya. Nah, pada podcast kali ini kita akan mengulas informasi mengenai self improvement yang akan dijelaskan dan digali lagi oleh narasumber kita pada podcast kali ini. Jadi kita perkenalkan dulu narasumber kita ini merupakan Bapak Windy Makmur, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan di Prodi PPKN FKIP Universitas Tadulako. Pak Windy ini merupakan salah satu dosen yang begitu humble dan tentunya memotivasi bagi kita semua. Makanya pada kesempatan kali ini kami mengundang Bapak untuk hadir menjadi narasumber kita. Jadi teman-teman, pada podcast kali ini kami akan mengulas atau mengkaji kembali mengenai self improvement yang akan dijelaskan tentunya oleh narasumber kita. Baik Pak, menurut narasumber kita, self improvement ini kan merupakan upaya untuk meningkatkan kepribadian diri untuk menjadi lebih baik. Jadi seberapa penting sih menurut Bapak mengenai self improvement atau upaya untuk meningkatkan kepribadian sebagai kita di kalangan mahasiswa? Oke, terima kasih Indriani. Dalam podcast kali ini pembahasan atau tema Anda cukup menarik terkait self improvement. Jadi pertanyaannya tadi, seberapa penting self improvement bagi kalangan mahasiswa, mungkin terkhusus Indriani ya. Iya. Jadi self improvement ini satu upaya pengembangan atau mengasah diri ke arah yang lebih baik, peningkatan kualitas diri lah kalau kita simpulkan. Ya, maka bagi mahasiswa itu cukup penting, bahkan kalau saya katakan sangat-sangat penting ya. Iya. Tetapi ini yang perlu digarisbawahi oleh mahasiswa ya. Kampus ini merupakan satu miniatur masyarakat ya. Miniatur masyarakat yang cukup apa istilahnya ya, cukup beragam karakteristik yang ada di dalam kampus ini. Tapi saya memberikan Anda bahwa self improvement itu harus punya tujuan ya. Tujuannya kalau secara hemat saya disesuaikan dengan passion Anda hari ini, sesuai dengan bidang keilmuan atau prodi Anda ya. Jadi menurut Bapak self improvement ini harus sesuai dengan bakat atau yang dimiliki dari diri kita sendiri seperti itu? Ya, tentunya gini. Tiap orang punya passionnya ya. Jadi yang mengenali kita adalah diri kita sendiri. Makanya ada dalam satu buku ini, mungkin ada bukunya ya. Ini buku terkait tentang relasi diri sendiri, artinya relasi dengan diri sendiri. Jadi kita ada beberapa unsur yang perlu kita pahami dalam kehidupan. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan ya. Kemudian yang kedua, hubungan kita dengan sesama ini makhluk ya. Hubungan kita dengan diri kita sendiri ya. Kemudian hubungan kita dengan lingkungan. Maka kalau self improvement ini yang utama adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan diri sendiri, mengasah potensi diri sesuai dengan passion diri itu ya. Jadi menurut Bapak langkah apa gitu yang mungkin lebih dikembangkan dari diri sendiri? Langkah awalnya itu seperti apa kira-kira? Oke, ini kalau saya jangan dulu masuk ke langkahnya ya Indriani. Kita masuk dulu ke tahapan yang paling awal, yang tadi saya utarakan di awal, bahwa kenali diri Anda. Ini kan sekarang posisinya berada di program studi bimbingan dan konseling. Maka kenali Anda, kira-kira passion Anda ada enggak di situ. Dan kalaupun tidak ada kata terlambat untuk membentuk passion itu. Tidak ada kata terlambat. Bagaimana caranya? Ini mulailah tahapannya. Ya, langkah-langkahnya. Yang pertama, niatnya dulu. Ya, ada niat. Setelah ada niat, ada kemauan untuk menuju ke self improvement itu. Yang merubah kualitas diri berdasarkan passion atau fokus pada prodi atau keilmuan Anda. Sehingga kemudian capaian-capaiannya tercapai. Setelah itu ada kemauan, kemudian buat satu program-program. Ya, program-program yang arahnya ke bidang keilmuan Anda. Misalkan Anda di kampus setelah mata kuliah, kegiatan apa lagi yang kemudian Anda bisa isi untuk membentuk passion Anda di bidang keilmuan Anda,
di jurusan bimbingan dan konseling, ya. Jadi itu penjelasan sedikit mengenai self improvement. Jadi teman-teman, untuk meningkatkan kualitas diri itu harus ada niat dan tujuannya juga. Ya. Pertama harus mengenali diri sendiri ya, Ya, Pak. betul. Itu yang penting. Kemudian Indriani, kampus ini cukup beragam kesibukan. Iya. Ya. Pertama, kesibukan pokok Anda sebagai mahasiswa tentu ada kesibukan akademik. Akademik ini banyak pada konteks teoritis. Ya, konteks teoritis. Teoritis ini kadang tidak berbanding lurus dengan realitas kenyataan di lapangan. Maka saya memberikan saran kepada Indriani, teman-teman mahasiswa yang lain, ya, adik-adik mahasiswa yang lain, untuk kemudian mengasah kemampuan diri melalui organisasi. Ya. Seperti itu. Iya. Jadi teman-teman yang ingin meningkatkan kualitas dirinya melalui self improvement bisa menggunakan tips dari narasumber kita, Iya. yaitu masuk organisasi. Kemudian kan ada ketakutan nih dalam Iya. berkecimpung di bidang organisasi. Tentunya kita memiliki rasa takut tersendiri, ya, Betul ya, dari beberapa mahasiswa mengatakan seperti itu, ya. Kemudian ada juga bahwa organisasi sebagai penghambat. Iya, Ya. karena banyak sekali di luar sana yang menyebar bahwa mahasiswa yang masuk organisasi itu lambat menyelesaikan studinya di kampus. Iya. Ya kan? Sebenarnya tidak juga. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya juga termasuk aktif di organisasi, bahkan bukan hanya satu organisasi, ya. Saya pernah di UPIM, ya, Unit Pengkajian Islam Mahasiswa di tingkat universitas. Kalau di prodi saya tidak perlu ditanyakan lagi, sudah jelas. Ya, saya aktif di situ dan hari ini saya sebagai pembina di Himpunan Morality, ya. Kemudian saya pernah aktif di Hadro Marawis Universitas Tadulako. Itu juga setingkat dalam universitas organisasinya. Bahkan kami angkatan pertama di organisasi itu. Ya, kemudian juga pernah terlibat di organisasi Darul Ulum, ya, lembaga pecinta musola pada waktu itu, ya, lembaga pecinta musola Darul Ulum, ya, itu terpusat di FKIP, ya. Ternyata tidak menghambat akademik saya, ya, tidak menghambat akademik saya. IPK saya juga kurang lebih 3, di atas 5 lah. Ya, dan selesainya tepat waktu, alhamdulillah tepat waktu. Ya, jadi ini hanya persoalan manajemen diri dan manajemen waktu. Ya, jadi ada skala prioritas antara akademik yang pokok dengan kemudian aktivitas tambahan kita organisasi. Kalau berbenturan antara kedua ini, antara pokok dengan yang aktivitas tambahan kita, maka dahului yang pokok. Maka dahului perkuliahan dulu, ketemu dengan dosen, selesaikan tugasnya, baru kemudian kita melanjutkan yang tambahan ini. Organisasi. Iya, aktivitas tambahan ini, organisasi. Ya, jadi yang pokok dulu. Karena yang pokok ini secara legal, ya, secara legal akademik, inilah yang nanti yang tertera secara legal di ijazah Anda, mata kuliah dan lain sebagainya. Ya. Jadi dahulukan dulu yang wajib. Ya, betul. Di mana-mana agama pun mengajarkan, ya, dahulukan yang wajib, ya, itu. Kalau Anda berbenturan wajib dengan yang sunnah, maka kerjakan yang mana? Yang wajib. Ya, itu agama saja memerintahkan itu, ya. Tuhan katakan, laksanakan dulu yang wajib, baru yang sunnah, ya, gitu. Ya, teman-teman, itu adalah tipsnya, itu masuk organisasi. Nah, narasumber kita ini dulunya juga orang yang sangat aktivis di organisasi, tapi itu tidak menghalangi beliau untuk meningkatkan kualitas dirinya, tidak menghambat akademiknya tentunya. Karena prinsip dari narasumber kita itu mengutamakan yang pokok, harus mengutamakan yang lebih penting, yaitu akademik. Iya, gitu. Jadi begini, ya, saya tambahkan, ya, bahkan begini, di luar kampus juga banyak tawaran. Ya, di luar kampus banyak tawaran juga, ya. Ada lembaga-lembaga yang sifatnya sudah lebih luas dari organisasi kampus. Itu juga bisa kita masuk, ya. Misalkan PMI, ya, kepramukaan dan lain sebagainya. Saya ingat betul gini. Saya seperti Anda nih, sudah masih status mahasiswa ini. Saya pernah diajak sebagai narasumber di
kalau tidak salah Ikatan atau Ibu-ibu Muhammadiyah Kota Palu. Ya, saya dipanggil, diajak sebagai narasumber pada waktu itu. Seingat saya pada waktu itu saya semester 8 dan posisi pada waktu itu mau menyelesaikan ujian tutup saya skripsi. Diundanglah pada waktu itu dan lokasinya ini di kampus Unismu. Ada aula kampus Unismu di situ. Diundang oleh Ibu mungkin Ketua Muhammadiyah Kota Palu. Saya narasumber dan temanya saya ingat betul. Ya, temanya pada waktu itu pandangan anak muda terhadap membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ya, pada waktu itu saya juga kesulitan sebenarnya bagaimana kita belum pernah menikah, tapi kan yang dia minta pendapat anak muda yang belum menikah. Maka saya pada waktu itu hadir sebagai narasumber. Ya, berarti kemampuan saya, self improvement diri saya yang saya asah di kampus ternyata bisa bermanfaat di luar. Ya, bisa bermanfaat di luar. Maka saya katakan itu. Contoh ada nih di bidang pendidikan. Makanya asal public speaking Anda dan konsep-konsep mengenai pendidikan. Ya, ini. Saya ini banyak buku yang saya pernah baca, termasuk ini. Ada satu buku yang menarik ya. Ini, Anda kan nanti klimaksnya nanti menuju pada profesi guru kan? Iya. Ya, ujung nanti Anda kuliah di Universitas Laku pasti jadi guru. Misalkan setelah kurang lebih 4 tahun Anda bergelut di kampus program studi BK, selesai itu Anda meningkatkan kualitas diri melalui PPG kan, profesi guru, kurang lebih 1 tahun. Anda boleh daftar melalui program PPG itu secara mandiri dan apa istilahnya, ada istilahnya daftar kemudian dibiayai, saya lupa namanya ya. Coba lihat di sini, ada buku di sini, judulnya ini bagus sekali. Awas jangan jadi guru karbitan. Apa maknanya jangan jadi guru karbitan? Jangan hanya sekedar jadi guru saja, ya. Jadi guru itu punya filosofi mendidik dan mengajar. Kalau hanya mengajar semua orang bisa, kalau hanya mendidik semua juga orang bisa. Tapi mengajar dan mendidik itu ya belum tentu orang bisa, ya. Di rumah itu orang tua kadang mendidik aja, tapi tidak ya belum bisa mengajar. Kadang ada yang mengajar belum tentu mendidik, iya, ya. Tapi guru harus keduanya, dia mengajar dan juga mendidik ya, duanya. Maka dia punya 4 kompetensi menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ya. 4 kompetensi guru itu. Yang pertama kompetensi pedagogi, ya, kemudian kompetensi profesional, kemudian kompetensi sosial, dan yang terakhir kompetensi kepribadian. Anda harus miliki 4 itu. Ya, tidak miliki 4 itu nanti label Anda ini karbitan. Iya, guru karbitan ya. Saya bilang, tapi judul buku ini. Ya, saya baca ini buku ini ya, kesalahan-kesalahan guru dalam pendidikan dan pembelajaran. Kenapa? Sekedar menggugurkan kewajiban saja, bukan panggilan bukan panggilan jiwa. Tujuan jadi guru hanya kejar, misalkan katakanlah hanya kejar bahwa itu adalah pekerjaan yang memberikan apa istilahnya kesejahteraan dan lain sebagainya, tetapi bukan tujuannya panggilan. Maka apa yang terjadi? Sekedar menggugurkan kewajiban di tempat tugas dan selesai pulang, ya. Padahal guru itu tujuannya adalah mulia, mendidik, kemudian mengajar. Kalau di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Itu garda terdepannya itu guru. Indriani kan calon guru, maka self improvementnya arahnya ke situ. Ya, pertama niat, kemauan, asa kedisiplinan ya. Asa itu mulai dari sekarang biasakan. Ya. Jadi sesuatu itu yang dibiasakan akan mudah, tetapi kalau sesuatu yang tidak dibiasakan sulit sekali. Ya, ibarat kita bangun subuh ya. Kalau biasa bangun subuh itu biar tidak dibangunkan secara otomatis, insting kita itu kemudian pada waktu subuh itu langsung terbangun secara otomatis, walaupun tidak ada yang bangunkan ya. Itu yang disebut kebiasaan. Maka saya bilang asa terus kebiasaan ini. Itu tadi kebiasaan apa? Kemauan, ya, disiplin, niat ya. Kemudian asa terus itu terutama kedisiplinan. Ya, itu yang penting. Saya pernah lama tinggal dengan orang Jawa. Ya, dia katakan begini. Orang pintar, dia menggunakan ini bahasa Jawa tapi saya Indonesiakan ya. Dia bilang orang pintar itu dikalah sama orang yang berkemauan tinggi, ulet. Orang ulet.
Kenapa? Orang pintar itu bisa jadi bodoh kalau dia malas. Iya. Tetapi orang yang tidak pintar kalau dia ulet, Dia memiliki kemampuan. iya, dia akan Kemauan. dapatkan kemauannya itu ya. Karena misalkan gini, saya ini kurang cerdas nih, tapi saya ulet mencari referensi, membaca buku, literatur, saya mengasah terus kemampuan saya di bidang fashion saya, pasti saya akan cerdas, bahkan di atas pintar. Iya, karena dari diri sendiri tuh memiliki kemauan. Ya betul, itu yang penting, kemauan itu. Kalau tidak ada kemauan dari awal, nonsen. Dalam agama akmalul binniyat, ya segala sesuatunya dimulai dari niat. Ya, kalau niatnya memang sudah bagus, kemauan ada, kemudian kita laksanakan, kemudian kita komitmen, konsisten dengan itu, dapat tuh. Nah, selebihnya kita apa? Sudah berikhtiar, selebihnya kita tawakal. Serahkan saja, biar dia tentukan takdirnya. Ya, kita. Jadi teman-teman, narasumber kita ini masih di bangku perkuliahan sudah diundang menjadi narasumber. Iya. Ya, beberapa kali itu ya. Ingat betul saya. Beliau ini sangat disiplin tentunya, karena beliau ini sangat mengutamakan kedisiplinan, niat, kemauan diri dari pribadi beliau. Saya rasa teman-teman banyak mengambil seperti motivasi, menjadikan beliau ini motivasi ya. Oke, kalau motivasi begini, saya punya apa istilahnya, cerita dibilang menarik bagi Anda, tapi bagi saya sesuatu yang apa istilahnya, bahasa kasarnya buruk, ya, masa kelam. Jadi kalau ditanya apakah keberhasilan itu dimulai dari kegagalan, saya aminkan itu. Ya, saya aminkan itu. Saya pernah gagal, bahkan kegagalan saya ini membuat saya terpuruk kurang lebih 2 tahun. Ya, pada tahun, misalkan kegagalan saya di awal, saya pernah tidak lulus UN. Ya, saya pernah tidak lulus UN. Ya, sedangkan pada waktu itu status saya di kelas 3 pada waktu itu saya ranking 3. Ya, tetapi tidak lulus UN. Ya, yang ranking 1 juga tidak lulus UN. Pada waktu itu awal mula dilaksanakan ujian nasional ya. Saya tidak lulus. Kemudian ada pengulangan pada waktu itu, saya ikut pengulangan kemudian lulus. Setelah lulus saya daftar Polri pada waktu itu. Tahun 2007 saya daftar polisi. Kemudian tahu enggak, dari seluruh pendaftar di Sulawesi Tengah, saya termasuk yang terpilih dari 10 orang untuk mewakili Sulawesi Tengah ke Jakarta. 10 orang yang mewakili dari seluruh pendaftar Sulawesi Tengah yang lolos pada waktu itu kurang lebih 300 lebih. Ditarik 10 orang untuk ke Jakarta untuk pendidikan di polisi Airut, istilah dulu Airut. Sekarang disebut polisi perairan. Oh, nah Bapak jadi salah satu dari 10 orang itu yang berangkat ke 10 Jakarta. orang berangkat ke Jakarta. Kriterianya tentu yang pertama pasti masalah fisik ya, terutama renang. Dulu memang rumah saya kan di dekat laut ya, kalau masalah renang tidak diragukan lagi. Jadi berangkat lagi ke Jakarta. Tidak ada hambatan ya, berangkat senang hati dan lain sebagainya. Ternyata pendidikan kurang lebih 2 bulan di sana, saya mengalami sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun. Saya sakit pada waktu itu. Ya, sakitnya itu pada waktu menjelang pelaksanaan Long March. Ya, menjelang pelaksanaan Long March pada waktu itu keluar dari Priuk, dari Pondok Dayung ke Priuk untuk kemudian Long March sampai ke Cilincing, Pasar Bebek dan seterusnya, keliling Jakarta Utara lah pada waktu itu. Kemudian saya di situ mengalami apa istilahnya nyeri perut, sakit, kemudian napas sudah istilahnya tidak bisa terkontrol lagi, dilarikanlah ke UGD pada waktu itu. Dilarikan di UGD, diperiksa, ambil darah dan lain sebagainya, ronsen. Malamnya diumumkan besok pagi operasi. Nah, itu kegagalan saya di situ. Setelah operasi ternyata periksa oleh dokter, pertimbangan di Mabes Polri, Lemdiklat Polri, diundang jenderal pada waktu itu, dirapatkan bahwa saya tidak bisa melanjutkan lagi pendidikan karena pada waktu itu lagi kondisi penyembuhan habis operasi, habis dibedah. Ya, dan dokter menyarankan juga untuk tidak melanjutkan. Ya, saya ingat sempat saya dinasihati oleh dokter yang bedah, dia bilang rezeki bukan hanya di sini. Tapi tentu kan tidak terima, tetap tidak terima ya. Dia bilang rezeki bukan hanya di polisi. Tentu Bapak merasa kecewa kan? Iya betul, kecewa. Itu kegagalan yang tidak bisa saya lupakan itu.
Ya, kemudian pada waktu itu diundang ke orang tua saya, dirapatkan, kemudian sepakat untuk dipulangkan. Dan saya juga bersepakat situ harus pulang. Karena orang tua yang memanggil pulang. Ya, situ kegagalan saya. Tahu enggak? Pernah enggak Anda dengar cerita-cerita tentang kegagalan orang yang daftar saja? Iya. Gagal daftar polisi. Pernah dengar? Bagaimana mereka? Down ya? Iya. Saya bukan gagal daftarnya loh. Iya. Sudah di dalam, kemudian sakit dan keluar. Lihat kondisi sehari ini. Down enggak? Tidak down. Ya. Jadi kalau orang Jepang bilang, kalau kita gagal 10 kali, kita harus bangkit lebih dari 10 kali. Ya, itu. Jadi setelah itu dikeluarkan ya, sudah dikeluarkan. Teman lanjut ke pendidikan saya dikeluarkan, tapi komunikasi saya dengan teman tetap lanjut tuh intens. Dari 2007 dikeluarkan dari pendidikan, 2008 sampai ya 2007 2008 itu saya ikut di apa istilahnya? Jadi montir. Kerja di bengkelnya itu masih ada itu di Sandana. Bengkel Rusmia. Ya, pemiliknya itu nama kalau orang Bugis panggil dia dengan panggilan orang Bugis Cundi. Saya kerja di situ itu kurang lebih 1 tahun lebih. Saya kerja di situ, kemudian ada di benak saya, apakah begini terus? Apakah jadi montir terus? Ya, jadi saya berpikir kok orang lain bisa maju, saya tidak. Mulailah saya berpikir kalau begini saya harus cari jalan lain. Saya berangkatlah ke Palu, kemudian ada temannya juga sama-sama dulu daftar polisi yang lolos. Dia pendidikannya di SPN Labuan Panimba, saya Jakarta kan. Ditawarkanlah untuk tinggal di rumahnya, kebetulan bapaknya dosen. Kemudian disuruhlah kuliah di UNTAD, ambil program studi PPKN. Ya. Jadi sebelumnya Bapak ini pernah mengalami kegagalan sampai beliau sangat down. Iya, sampai betul. Bapak berpikir bahwa dia tidak bisa bangkit karena sangat merasa kecewa dengan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di masa lalu. Tapi itu tidak menghalangi Bapak itu poinnya. Ya, tidak menghalangi. Tidak menghalangi Bapak untuk terus melanjutkan kehidupan. Betul Indrani, betul. Ya, itu. Jadi saya kalau dengar ini kemarin nih ada keluarga di daftar Polri ya. Dia tes jatuh ya. Kalau tidak salah jatuh di kesehatan, sudah seperti mau bunuh diri. Diundanglah saya untuk nasihati dia. Kenapa saya diundang? Karena saya bukan jatuh di tesnya, tetapi sudah pendidikan Polri Jakarta Utara, kemudian keluar. Saya beritahulah dia, kenapa Anda kecewa? Saya ini sudah di dalam tapi keluar. Bahkan lebih. Iya, lebih jauh perjalanannya dari Anda, kemudian keluar. Anda baru daftar nih, belum pakai seragam. Jatuh Anda mau bunuh diri, mau mabuk-mabukan, mau minuman keras dan lain sebagainya. Seakan-akan dunia ini selesai. Padahal tidak ya. Selesainya dunia ini bukan kita yang tentukan. Ya, yang di atas yang tentukan. Nasib kita itu yang di atas kan ada 3. Apa? Ajal, rezeki dan jodoh itu sudah digariskan. Ya, sebaik apapun Anda merencanakan, kalau sudah digariskan, sudah itu ketetapannya. Ya, kita tinggal menjalani skenario itu. Ya, nasib boleh Anda rubah, tapi takdir tidak. Ya, itu. Jadi poinnya kegagalan bukan hambatan. Dan di dalam hidup tidak ada namanya jalan yang mulus. Ya, makin berduri, makin banyak kerikil di jalan Anda, makin kuat Anda ke depannya. Ya, karena dari rasa sakit itu kita mulai melangkah untuk jauh di depan. Betul. Ya, betul. Ya, betul sekali. Ya. Kalau anak-anak Mapala katakan begini, kalau Anda naik gunung sudah waktunya menanjak, tidak lama lagi Anda akan mendapatkan puncaknya. Di situ Anda nikmati itu kelelahan Anda dari awal mendaki, Anda nikmati itu di atas. Ya, itu puncaknya itu. Dan di situ sudah momennya melepaskan semua kepenatan. Sama dengan kita dalam kehidupan. Kita injak semua kerikil-kerikil, ada batu sandungan dan lain sebagainya. Kita jangan hindari. Kita jalani dulu. Iya, justru kita safety diri, perkuat diri baik dari mental, fisik ya, kemudian pemahaman kita terhadap kehidupan ini diperkuat agar kita tidak terjerumus ya. Jalani aja dan pasti insya Allah apapun ditempa kita dengan cara misalkan berdarah-darah, perih dan lain sebagainya, pasti hasilnya akan baik.
Ya. Karena usaha itu tidak mengkhianati proses. Iya betul, saya sepakat itu ya, sepakat sekali. Nah. Iya, jadi teman-teman, narasumber kita ini pernah mengalami kegagalan yang begitu sangat menyakitkan bagi beliau. Tapi lihat sekarang beliau menjadi dosen S2 di Universitas Tadulako. Padahal sebelumnya beliau ini hanya seorang montir yang berubah nasib, ya kan Pak? Ya, masih ada itu foto-foto. Saya ingat saya bahkan pernah ikut balapan trek-trek liar. Iya. Ya, dunia malam lah pernah melekat di diri saya, tapi itu kan dulu ya. Artinya semua butuh proses untuk menjadi lebih baik, ya kan? Jadi teman-teman, itu adalah salah satu motivasi yang menjadi dorongan dari narasumber kita untuk menjadi lebih baik lagi dari kedepannya, dan tidak berpikir bahwa kehidupan itu hanya berakhir situ saja. Kita harus lalui prosesnya, lewati semua jalan yang berduri untuk menuju ke jalan yang lebih baik. Oke. Saya mau berikan apa istilahnya ya, motivasi kepada Ananda Indriani. Ini kan masih kuliah nih, prosesnya masih panjang Indriani. Ya, dalam hidup Indriani ya ada satu penguat diri dalam diri kita. Penguat itu bukan sesuatu yang jauh dari diri kita. Penguat itu orang yang lahirkan kita, ya, orang yang melahirkan kita ke dunia. Ya, siapa itu? Ibu. Ya, kalau istilah-istilah orang kasih ibu sepanjang masa. Ya, bahkan kalau kita bisa melihat dia di alam lainnya ketika sudah meninggal, kemungkinan tidak menutup kemungkinan ya, jangan sampai dia masih mendoakan kita. Ya, dia masih mendoakan kita. Jadi keberuntungan hari ini yang kita dapatkan ini hasil dari kerja keras ibu. Ya, kalau saya simpulkan orang tua secara keseluruhan itu yang jangan dilupa. Jadi kita sebagai anak tidak boleh berpikiran bahwa yang kita capai ini karena usaha dari diri kita sendiri kan. Sombong tuh. Iya, karena kita berpikir kita mengandalkan diri kita yang hanya sendiri. Saya kadang begini, saya sering baca status teman, status orang-orang di luar. Bunyi statusnya gini, tapi mungkin itu konteks materi yang dia maksud atau konteks kerja keras individunya. Bunyi status mungkin Anda pernah lihat, bukan pewaris tapi perintis. Iya. Saya bilang, waduh, praktis betul cara berpikir. Bukan pewaris tapi perintis. Kita semua ini pewaris. Kita semua pewaris, tetapi makna pewarisnya luas, holistik. Bukan hanya dari materi bukan saja. Hanya dari materi dan kerja keras kita. Tahu enggak apa yang kita warisi? Kita warisi adalah pengorbanan orang tua. Mulai dari ibu dan bapak. Apa yang mereka korbankan? Ibu, nyawanya. Bapak, tenaganya. Siang malam bangkit tulang, panas hujan untuk menafkahi anaknya. Ya, ibu melahirkan kita. Jadi sebenarnya semua adalah warisan. Jadi warisan perjuangan dia. Kita berada di titik ini bukan hanya karena diri kita sendiri ya Pak, dari orang tua, dari ayah, ibu. Betul. Saya anggap itu sombong. Makanya saya agak walaupun saya sebenarnya tidak juga mendapatkan warisan, tapi tidak pernah juga saya mengatakan dalam biasa cuitan-cuitan kita ya bahwa bukan pewaris tapi perintis. Kita gen kita ini warisan semua. Karakter kita warisan. Pengetahuan kita warisan. Bayangkan kalau tidak diajar membaca, diajar sholat, diajar mengaji, diajar mengenal warna. Cuma kita nggak ingat waktu kecil. Tapi nanti setelah jadi orang tua baru, oh ini yang dulu ibu, bapak saya ajarkan. Mungkin dari mereka yang mengunduh satu seperti itu, mereka hanya berpikir bahwa warisan ini hanya dalam bentuk materi. Betul. Itu pemahaman itu yang perlu kita istilahnya. Tanpa mungkin mereka sadari kita ada di sini itu karena mereka. Sepakat ya. Betul. Jadi itu yang perlu kita paham. Jadi motivasi yang paling terbaik itu orang tua. Di luar sana kan banyak motivator. Itu eksternal ya, tapi internal ini dekat dari kita, orang tua. Walaupun bahasa motivasinya kadang tidak cocok dengan kita, tetapi itu motivasi. Ya, saya selalu begini.
orang tua saya, ibu saya selalu mengatakan begini, nah jadi kok seperti anaknya itu, motivasi tuh. Tapi kita kadang kenapa saya dibanding-bandingkan, padahal mau dia kita berhasil seperti anak yang disebut tadi. Tapi kita sebagai anak memikirkan bahwa orang tua kita itu tidak menginginkan apa yang kita jadi sekarang, dia mau kita lebih. Betul Indrayani. Cuma mungkin mereka tidak membahasakan secara baik. Ya, itulah orang tua ya. Kita yang sebagai anak juga mungkin masih labil, jadi kita masih berpikiran pendek akan itu. Jadi kita mudah tersinggung dan sakit hati. Oke. Jadi self improvement diri kita ya pertama dari diri sendiri, kemudian kenali dirimu, bakatmu, emosionalmu, ya kemudian kelebihan dalam dirimu, terutama juga kenali kelemahanmu. Dan yang ada yang terakhir, dukungan terakhir, tapi ini tidak terlalu apa istilahnya, pengaruhnya tidak besar bagi saya. Apa itu? Support system, lingkungan. Kita butuh support system tentunya. Iya, betul, teman-teman tuh. Iya, teman-teman, lingkungan. Iya, betul. Bukan saya mengatakan pilih-pilih dalam berteman, ya. Tetapi lihatlah mana teman yang mampu memberikan hal-hal yang positif. Iya, karena saya melihat bahwa teman sebaya kita itu banyak membawa pengaruh bagi kita. Iya, betul. Kadang juga pengaruh negatif juga bisa menjadi baik kalau itu kita jadikan sebagai ukuran. Ukuran apa? Ukuran bahwa sesuatu itu tidak boleh diikuti karena buruk. Ukurannya di mana? Ukurannya bahwa kalau dia lakukan yang buruk itu, kemudian dia terjebak, kita tahu efeknya sebelum kita lakukan. Efeknya dari mana? Dari orang yang melakukan. Tapi kebanyakan realitanya teman yang negatif ini membuat kita terbawa dengan lingkungan negatifnya, karena mungkin dari diri kita sendiri belum memiliki niat yang lurus, belum berpikir yang lebih jauh tentunya. Iya, betul. Oke, dan memang dalam menuntut ilmu, pengembangan diri memang butuh apa istilahnya, butuh perjuangan. Kalau istilah orang dulu berdarah-darah, orang dulu mendapatkan pendidikan. Kalau Anda sekarang kan tidak berdarah-darah ya, karena fasilitas sudah memadai lah istilah. Dulu kan orang ke sekolah itu kendaraan saja bisa dihitung kan, kadang jalan kaki. Kalau saya masih nikmati itu pergi sekolah naik sepeda itu dari desa Ogomoli, kecamatan Galang ke Baulan. Jauh ya Pak? Jauh ya, pada waktu itu taksi masih sulit. Jadi saya berinisiatif naik sepeda saja ya. Itu berapa semester saya lakukan itu. Tetapi tidak boleh juga anak-anak hari ini dipaksakan bersepeda, bukan zamannya. Iya, karena tidak bisa juga. Katanya didik anakmu sesuai zamannya, bukan zamanmu. Betul, didik sesuai zamannya ya. Tuh, itu yang menarik. Oke, ada lagi kira-kira dari Indrian? Menurut Bapak, apakah ada standar self improvement pada diri seseorang? Jadi bagaimana pandangan kita memandang seperti kemampuan kita itu, apakah ada standarnya, apakah tidak gitu? Ada. Standar kemampuan kita yang lebih tahu. Ya. Standar kemampuan kita adalah kita yang lebih tahu. Ya, tidak ada orang yang lain yang mengetahui kemampuan kita kalau bukan kita. Begitu juga dengan kelemahan kita. Maka kemampuan itu harus selalu diasah. Ya, Anda punya bakat, Anda tidak asah, bakat itu tidak akan timbul. Iya, betul. Tidak akan kelihatan. Tidak akan kelihatan. Maka Anda harus asah terus bakat. Begitu juga kelemahan. Kelemahan itu kadang bisa menjadi sesuatu yang potensial kalau juga dimanfaatkan dengan baik kelemahan itu. Ya, misalkan begini, saya dulu punya kelemahan takut berdiri di depan banyak orang. Iya, itu sangat. Tuh, dulu kelemahan saya gemetar. Tremor ya Pak? Iya betul, mulai dari SD itu kalau disuruh nyanyi tidak mau saya maju, lebih baik saya dihukum. Tetapi ternyata kelemahan itu saya jadikan motivasi. Harus bisa. Untuk menjadi diri Bapak yang sekarang. Iya, betul. Maka biasa kelemahan itu menjadi sesuatu yang justru membangkitkan saya untuk menghilangkan kelemahan itu. Ya, itu. Sama begini. Dulu waktu balapan, kita kan kelemahan kita takut di tikungan. Iya. Padahal momen untuk
mengambil posisi terdepan, momennya di tikungan. Iya. Maka harus dilawan ketakutan itu, ya. Tapi terkadang orang memiliki rasa takut yang berlebihan, susah untuk melawan. Belum kita jalani, kemudian sudah takut lebih dulu, maka kita urungkan niat untuk laksanakan. Kita tidak laksanakan, tidak pernah kita laksanakan, dan maka kita berada di posisi kelemahan itu secara terus-menerus. Ibaratnya gugur sebelum berjuang. Betul, gugur sebelum berjuang ini ada sesuatu yang apa istilahnya ya, belum dijalani tapi sudah merasa down duluan, sudah merasa takut. Kalau anak-anak yang lagi kasmaran, dia bilang belum Anda nyatakan, Anda sudah mundur, ya. Belum Anda nyatakan perasaan Anda sudah bilang sudah ditolak. Ya, akhirnya apa? Perasaan sudah ditolak itu kemudian membuat Anda tidak menyampaikan isi perasaan Anda. Maka sudah perasaan itu jadi terpendam sendiri. Terpendam, sudah selesai. Dan ada orang lain yang lebih dulu. Akhirnya tidak diungkapkan sampai sendiri. Betul. Ya. Gitu. Jadi kembali lagi kepada narasumber kita, apakah self improvement ini mempengaruhi indeks prestasi gitu? Oh, sangat mempengaruhi. Self improvement ini satu pengembangan diri yang dimulai dari dalam. Ya, yang dimulai dari dalam. Ini kan kita dalam diri manusia ini ada kalbu, hati. Iya. Ya, kemudian ada hati, kemudian ada pikiran, kemudian ada organ-organ tubuh lainnya fisik. Hati ini kalau saya ibaratkan raja. Karena bergerak dari semuanya. Betul, ini yang memerintahkan hati. Ada itu lagunya itu, jagalah. Semua kembali, jagalah hati. Jangan kau nodai, jagalah hati lentera itu. Iya, lentera. Jadi mau lihat sisi baik buruk kita dari luar, itu mulanya di sini. Iya. Katanya kalau hati kita bersih, semua akan menjadi bersih. Iya, begitu juga. Kalau ada yang niat-niat yang buruk, nanti kembalinya ke hati juga. Ya, nanti ini organ-organ kita ini bisa buruk. Jadi raja, panglima, pasukan. Saya itu punya selalu mengatakan itu. Ini ada raja nih. Ya, ini kemudian raja ini selalu menstimulus ke panglimanya, pikiran ini. Ya, panglima ini memerintahkan pasukannya, pasukan ini, kaki, tangan, ya, mulut, mata, telinga dan lain sebagainya. Dia perintahkan, misalkan hati membisik begini, kamu sekarang pergi mabuk. Direspon tuh oleh panglima. Panglima memerintahkan kaki untuk jalan ke tempat yang tidak baik itu, ya, yang buruk itu. Nah, kemudian kita lakukan karena terbesit dari dalam hati. Ya, ibaratnya organ-organ ini sebagai prajurit pasukan ini, ya, yang digerakkan oleh raja. Betul. Hati sendiri ini awal mulanya selalu di hati. Karena dari hati itu semuanya dimulai. Iya. Hati yang bersih akan menggerakkan prajuritnya ke jalan yang benar juga. Iya, jadi sangat penting ya tadi self improvement itu karena mulai dari dalam. Jadi poleslah diri Anda, potensi Anda, kemampuan Anda itu dari dalam. Iya. Bukan sesuatu yang bisa diwarakan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke keluar. Ya. Jadi teman-teman, semua self improvement itu, kemampuan untuk meningkatkan kualitas diri itu dimulai dari hati. Tentunya kalau hati kita bersih, kita akan menjalani kehidupan yang jauh lebih baik karena sudah dimotori oleh hal-hal baik tentunya. Betul Indriani, ya. Jadi kalau dalam buku saya punya buku pendidikan karakter. Iya. Jadi di buku itu judulnya begini. Pendidikan karakter itu bermuara pada hati, dimulai dari hati, ya, bukan sesuatu yang dipoles dari luar. Yang luar ini boleh saja kita poles, tapi yang di dalam, oh no, tidak bisa, ya. Memang dari dalam ini bentukan, ya, bawaan dari diri sendiri, ya. Makin tinggi keimanan seseorang, makin baik hatinya. Hati baik maka menghasilkan perilaku yang baik, ya, itu cerminan hati kita ada pada pasukannya yang tadi saya sebutkan. Bisa dilihat dari kepribadian diri kita. Betul. Nah, kemudian apa tadi pengaruhnya dengan prestasi-prestasi akademik? Pengaruhnya hati yang baik selalu mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang baik yang menghasilkan keberkahan. Contoh, belajar dengan baik. Bukan belajar karena besok mau ujian, tapi belajar memang karena mencari ilmu, bukan SKS misalkan sistem kebut semalam atau sistem kebut sesaat, ya. Itu. Jadi baca buku bukan karena ada ujian besok, baca buku memang karena menambah wawasan, ya, itu maksudnya. Jadi pergi kuliah bukan karena ada jadwal, tapi pergi kuliah karena ada tujuan di situ mencari ilmu. Ya, untuk
menimba Ya, ilmu. betul. Bukan karena menggugurkan, karena hari ini ada jadwal. Kadang saya dulu tidak ada jadwal, pergi juga ke kampus. Iya, kebanyakan Ya. anak-anak sekarang itu ketika tidak memiliki mata kuliah atau MK itu Ya. mereka hanya tidur-tiduran. Iya, di mager ya, iya. istilah anak sekarang. Iya, kebanyakan anak sekarang itu istilahnya kupu-kupu ya teman-teman. Aduh. Apa? Kupu-kupu, Iya. kuliah pulang. Ada lagi istilah yang baru saya dengar. Ini nih yang lain ya, apa disebutkan? Peserta podcast yang sempat nonton, ada istilah strawberry, generasi strawberry. Nah, katanya generasi strawberry, saya pernah tanya ke mahasiswa saya yang paham betul apa itu generasi strawberry. Generasi yang ketika ditegur sedikit ciut. Kalau istilah dulu mental kerupuk. Nah, jangan begitu ya. Agak-agak sulit berkembang, agak sulit maju kalau generasi strawberry itu. Ya, kebanyakan anak-anak sekarang itu yang lebih tidur-tiduran, jadi kunang-kunang, malas kuliah gerak, nongkrong, mager ya. iya. Betul. Mereka itu jadi tidak aktif di dalam kelas, mereka Iya. jadi malas, tidak ikut organisasi tentunya. Betul. Ya. Jadi sangat berpengaruh ya Pak itu Sangat self berpengaruh. improvement dalam indeks prestasi mahasiswa. Ya. Betul. Sekali lagi cari ilmunya. Jangan bosan-bosan. Ya, jangan bosan. Ya, menuntut ilmu itu ya memang berdarah-darah kita menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu tidurnya kurang. Iya, Tetapi kita harus melalui proses yang begitu menguras tenaga, Iya. menguras waktu. Betul. Semua butuh perjuangan ya Pak. Betul. Oke. Iya, teman-teman, mungkin dari podcast kita kali ini ada yang sama atau memiliki realita kehidupan yang sama. Jadi kita bisa mengambil motivasi dan juga arahan, langkah-langkah, tips dari Bapak, pengalaman yang sudah dialami dari Bapak sampai menjadi seperti saat ini tentunya melalui proses yang begitu panjang, tidak langsung praktis ya tentunya. Dan ini pun bukan titik akhir. Lanjut terus. Ya, ada salah satu pakar, saya lupa namanya ya, di dalam teori perkembangan peserta didik. Jadi perkembangan manusia itu klimaksnya, ujungnya nanti itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, tetap kembali ke Tuhan. Ya, sebenarnya dari awal harusnya begitu. Tetapi karena manusia diperkaya dengan berbagai macam kebutuhan menurut Maslow, ya ada kan teorinya Maslow itu. Abraham Maslow. Iya, tingkat-tingkatan kebutuhan kita banyak dipengaruhi itu. Kemudian kita melupakan namanya pencipta kan. Kita mau misalkan kebutuhan materi, apalagi kebutuhan reward apa istilahnya, prestis, ya, penghargaan sosial, jabatan dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata puncak nanti yang kita inginkan adalah kebutuhan rohani, ya, kebutuhan iman. Kembali lagi ke Pancasila, ya, Tuhan dan Yang Maha Esa tentunya. Itu puncaknya di situ nanti ya. Kembali ke awal lagi ya tentunya. Bisa kita lihat orang-orang yang berkarir kalau sudah umur, apa yang didekati? Tempat ibadah ya. Tuhannya itu ya. Jadi dari materi pada podcast kita kali ini mungkin teman-teman banyak memahami, banyak mengambil pelajaran, motivasi tentunya. Nah, roda kehidupan itu berputar, jadi tidak selamanya kita berada di bawah. Kita pasti akan mengalami proses untuk menjadi lebih baik tentunya. Jadi teman-teman sudah sangat jelas bukan, self improvement itu sangat penting bagi seseorang maupun prestasinya. Oke. Mungkin sekian podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Bapak. Sama-sama, Indriani. Terima kasih waktunya yang telah diluangkan untuk kami untuk bisa menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Oke, ya, sangat menarik podcastnya. Mungkin ada pantun atau motivasi atau apa dari Bapak untuk menutup podcast kita pada kali ini. Oke, kalau pantun sekiranya tidak ada, tapi ada closing statement dari saya. Silakan. Ya, closing statement dari saya, jangan berhenti berjuang terhadap apa yang Anda cita-citakan. Ya, di dalam kehidupan selalu ada batu sandungan, tetapi itu bukan untuk dihindari, tetapi dilalui. Ya, safety terus terhadap diri Anda.
Ya, jaga terus diri Anda. Yang lebih tahu diri Anda adalah Anda, yang tahu bakat Anda adalah Anda, yang tahu kelemahan Anda adalah Anda. Ya, itu dari saya. Ya. Jangan berhenti berjuang tentunya teman-teman, terus mengasah kepribadian, terus mengasah kemampuan diri kalian, dan ikut organisasi tentunya. Oke. Cukup sekian podcast kita pada kali ini. Bertemu lagi di podcast selanjutnya. Halo teman-teman, bye.